Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham Raffi Syahbana dari Prodi D4 Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi forearm dan elbow. Ya, otot itu kontraksinya dari insersio ke origo. Jadi pertama kita akan membahas macam kontraksi otot. Nah, ada isotonik, ada isometrik, dan isokinetik. Nah, yang pertama kita bahas isometrik. Nah, iso itu sama dan metrik itu panjang. Jadi sama panjang dalam artian kontraksi otot tanpa adanya perubahan panjang, memanjang atau memendek gitu. Jadi tidak ada perubahan dari pergerakannya itu sendiri gitu. Contoh gerakannya ya, pertama dari posisi start point kita lakukan gerakan ke arah fleksi. Lalu yang tangan satunya kita memberi tekanan ke arah yang berlawanan. Nah, tanpa ada pergerakan. Nah, itu isometrik. Nah, yang kedua itu ada isotonik. Iso itu sama dan tonik itu tonus. Jadi tonus yang sama dalam artian kontraksi otot dengan adanya perubahan, ada yang perubahan memanjang, terus ada yang memendek. Nah, kalau memanjang itu eksentrik, kalau memendek itu konsentrik. Nah, jadi gini, pertama dari start point sama, melakukan fleksi dan tekanan di tangan yang satu lagi, tekanan yang berlawanan. Nah, ini namanya konsentrik. Jadi ototnya itu memendek. Nah, sebaliknya kita ke arah yang berlawanan, ke arah ekstensi, ke stop point. Nah, ini namanya eksentrik. Jadi ototnya memanjang gitu. Nah, di isotonik ini berarti ada pergerakan dari sendi atau dari tulangnya gitu. Lalu yang ketiga itu ada isokinetik. Nah, itu kinetik itu gerak. Jadi iso itu tadi kan sama, jadi gerak yang sama. Jadi yang sama itu temponya, dalam artian kontraksi otot dengan kecepatan yang sama gitu. Jadi dari start point dari fase melawan beban sampai kembali ke posisi awal itu temponya harus sama gitu. Seperti itu. Ya, selanjutnya saya akan menunjukkan letak-letak dari dermatom. Nah, kita mulai dari cervical 2. Nah, itu ada di 1 cm lateral occipital protuberant, atau ini sini. Atau kalau misalnya lebih gampangnya itu ada di kalau misalnya di belakang telinga nih, di belakang telinga. Nah, itu kita tarik ke arah middle itu sekitar 3 cm. Nah, di sini. Nah, itu C2. Nah, langsung yang selanjutnya itu ada
C3. Nah, C3 ini di fossa supraclavicular atau di sekitar clavicular line. Jadi di sini kan ada clavicula. Nah, di sini clavicula. Nah, itu kita tarik ke tengah-tengah dari clavicula. Nah, itu dari sensori poinnya dari cervical 3 gitu. Nah, ini tadi kan di sekitar middle clavicular line. Nah, di tengah-tengahnya. Nah, terus di sini itunya titik sensori dari C3. Nah, langsung selanjutnya di C4. Nah, itu dia ada di atas acromion clavicular. Nah, ini di sini kan ada acromion clavicularnya AC joint. Nah, kita tarik agak ke atas nih. Set. Nah itu C4. Nah, terus selanjutnya itu ada C5. C5 itu ada di lateral fossa antecubital atau di proximal elbow, sejajar sama radius. Jadi ini kan radius nih. Nah, ini di tengah-tengah ini ada kayak, kalau di palpasi itu kayak ada agak sedikit nonjol gitu. Nah, ini di sini. Ini titik sensorinya dari sisi C5 gitu. Ya, selanjutnya itu C6. Nah, C6 itu ada di permukaan dorsal proksimal palang jari ke jari pertama, yaitu ibu jari. Nah, di sini. Nah, di sini titik sensori dari C6. Nah, terus lalu selanjutnya itu C7. Nah, itu ada dia di permukaan dorsal proksimal palang tapi dia di jari ketiga. Jari ketiga itu berarti di jari tengah. Nah, pakai ini. Nah, terus selanjutnya ke C8. Nah, di C8 itu sama juga di permukaan dorsal proksimal palang, tapi dia di jari ke-5, di jari kelingking sini. Ya.